Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di awal bulan suci Ramadan, saya sempat mendengar cerita seorang sahabat. Sahabat ini dia sebenarnya hanya ingin sekedar menginformasikan saja gitu. Jadi sahabat ini menceritakan tentang tetangganya, sebut aja tetangganya ini si Polan gitu, atau si Bunga gitu kan, untuk menghindari gibah. Dan yang saya tangkap kemarin sebenarnya si sahabat saya ini menceritakan tetangganya mungkin dari pandangan saya pribadi gitu kan, tidak ada unsur gibahnya. Kenapa? Karena sahabat ini tidak secara spesifik mengatakan nama si tetangganya. Dia tidak menyebutkan si Anu atau si Pulan gitu kan. Dia hanya menyebutkan kata tetangga gitu. Jadi ya bisalah kita sharing sama-sama, ya kita jadikan iktibar dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih dicintai oleh Allah SWT lagi, yang pastinya dengan kita saling bercerita, saling bertukar pikiran tentang cerita yang akan saya bawakan ini, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi sudah jelas ya, sudah clear ini. Ya mohon maaf jika saya salah gitu. Akan tapi di sini menurut saya pribadi tidak ada unsur gibahnya, dikarenakan tidak spesifik. Saya ulangi lagi, tidak spesifik mengatakan nama si tersangka gitu kan. Jadi masuklah kita ke pembahasan kita, yaitu tentang tetangga si sahabat saya ini gitu. Sahabat ini bercerita tentang tetangganya yang mereka yang sangat disayangkan gitu. Mereka satu keluarga tidak berpuasa dikarenakan mereka tidak sahur. Jadi ketika saya mendengar cerita si sahabat ini gitu kan, hati saya sebenarnya agak terenyuh gitu. Yang pastinya dikarenakan mereka adalah saudara kita, saudara seiman kita, yang bisa dibilang kok bisa segampang itu meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya di sini ingin saya tekankan kembali kepada teman-teman sekalian, menyambung pembahasan saya di awal bulan Ramadan tentang sahur gitu kan. Di awal bulan Ramadan saya mengatakan bahwasanya Anda sekalian adalah orang-orang yang kuat, yang bahkan tahan tidak sahur. Tahan tidak sahur dan Ramadannya lulus gitu kan, selesai satu hari. Akan tapi dalam kasus ini mereka tidak sahur bukan karena mereka kuat gitu, akan tapi mereka merasa dirinya itu tidak kuat. Saya ulangi lagi, mereka satu keluarga merasa dirinya itu tidak kuat, teman-teman sekalian. Kenapa saya tekankan kata merasa gitu kan? Karena ya kita bisa cobalah. Ini sudah zaman online gitu kan. Kita searching di dunia maya tentang ketahanan fisik tubuh manusia gitu. Dalam ya jika manusia itu tidak makan beberapa, ya kalau saya tidak salah gitu kan, manusia bisa tidak makan selama 3 minggu. Kan luar biasa. Mungkin ya kalau makan bisa dibilang suatu hal yang sudah hal wajar gitu kan, tidak makan. Ini ya yang agak urgent sedikit gitu kan, tidak minum. Yang kita ketahui juga pun sebenarnya, jika manusia itu tidak minum, manusia bisa bertahan sekitar 4-7 hari. Berarti kan ya manusia itu tetap saja bisa dibilang
secara fisiknya itu kuat agar tidak makan dan minum gitu. Tidak minum aja 4 hari bisa bertahan minimal tuh ya. Bisa bertahan tergantung cuaca gitu. Apalagi puasa yang 1 hari pun tidak sampai gitu kan. Jadi ya sebenarnya mohon maaf, saya agak terus terang gitu kan. Terkadang kita ini sebagai umat muslim terlalu lebay. Mengapa terlalu lebay? Ya seperti yang saya katakan tadi, sudah faktanya menurut hasil penelitian, manusia itu bisa tahan tidak makan selama 3 minggu, tidak minum selama 4 hari. Jadi ya saya harapkan ke depannya lah, janganlah kita lebih-lebihkan gitu. Terkhususnya apalagi ini adalah bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat mulia, itu pun hanya 1 bulan teman-teman sekalian. Ingat, hanya 1 bulan. Coba teman-teman sekalian review lagi atau ingat-ingat kembali gitu. Lihat di kaca gitu kan. Lihat kondisi teman-teman sekalian saat ini. Teman-teman sekalian saat ini mungkin sudah ada yang pada fase tingkat SMA gitu kan, kuliah, bahkan menikah gitu. Terkadang kita ya tidak sadar kan, tiba-tiba sudah SMA saja gitu kan, tiba-tiba sudah kuliah saja, tiba-tiba ya sudah menikah dan punya anak gitu kan. Itu kalau dipikir-pikir teman-teman sekalian, berapa tahun lah jaraknya itu? SD 6 tahun, SMP 3 tahun kan? Ini 9 tahun lah, anggap saja lah untuk yang SMA gitu kan. Kan tidak terasa itu, 9 tahun tiba-tiba udah SMA saja. Ini 1 bulan loh, pasti sangat tidak terasa sekali gitu. Jadi ya janganlah kita sia-siakan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang benar-benar penuh dengan keistimewaan teman-teman sekalian. Dan mungkin banyak di ceramah-ceramah di luar sana gitu menceritakan tentang pastinya kita tidak tahu umur kita sampai kapan gitu kan. Bisa jadi tahun depan kita tidak bertemu dengan yang namanya bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu ya teman-teman sekalian, marilah kita sama-sama mengisi bulan suci Ramadan, bulan suci yang mulia ini dengan hal-hal yang benar-benar yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya 1 bulan. Banyak loh fadilah-fadilah yang diberikan oleh bulan suci Ramadan gitu. Salah satunya ya, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, siapa di sini di antara teman-teman sekalian yang ingin merasa dirinya menjadi seorang pemimpin di dalam masyarakat? Alasannya apa? Kalau mungkin secara ya ekonomi kita wajar lah, mungkin seorang pemimpin itu sesuai lah istilahnya, sesuai dengan pekerjaannya dia digaji sekian gitu kan. Akan tapi yang pastinya ini cerita untuk orang yang ingin menjadi pemimpin di jalan yang lurus gitu kan. Walaupun demikian, walaupun si teman ini ingin jadi pemimpin sesuai dengan koridor yang ada gitu kan, istilahnya dia tidak teriming-imingi soal dunia gitu. Dia ingin mencari akhirat. Itu pun tetap saja kan si teman ini ingin mencari namanya pahala gitu. Dan ya dunia aja wajar apalagi akhirat gitu kan. Banyak keutamaan menjadi seorang pemimpin gitu. Salah satunya ya pemimpin ini bisa diprioritaskan nanti di akhirat kelak gitu. Begitu juga dengan doa-doanya teman-teman sekalian. Tapi teman-teman sekalian, jangan salah sangka. Kita tidak perlu menjadi seorang pemimpin, doa kita pun bisa selevel dengan seorang pemimpin. Yaitu, bagaimana caranya? Yang pastinya di saat kita berpuasa. Itu levelnya sama teman-teman sekalian. Doa kita tuh sama-sama kabul, sama-sama kabul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya mungkin untuk teman-teman sekalian yang dulunya pernah beralasan ya karena nggak puasa, karena tidak sahur saya tidak berpuasa. Saya harapkan ke depannya ya
marilah ya pola pikir tersebut kita hilangkan gitu. Tidak ada manusia satupun ya karena berpuasa yang bisa dibilang tidak penuh satu hari, manusia tersebut bisa mati, teman-teman sekalian. Puasa adalah ajang diri kita untuk meningkatkan jiwa kita, meningkatkan mental kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga pastinya di hadapan manusia. Karena ya orang yang bisa berpuasa penuh dengan pastinya dengan sabar, dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah manusia-manusia yang luar biasa. Manusia-manusia yang hebat di pandangan di hadapan manusia-manusia lainnya, teman-teman sekalian. Jadi, oke, untuk kedepannya jangan lupa sahur dan jangan dijadikan alasan, teman-teman sekalian. Jangan dijadikan alasan karena aku tidak puasa, lemes aku nih, gitu kan. Udahlah, aku nggak puasa, aku nggak sahur, lemes, aku nggak puasa lah. Nggak apa-apa ya itu. Allah Subhanahu wa taala kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangan sampai demikian terjadi, teman-teman sekalian. Kita jangan sampai menyalahgunakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingat, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala isi hati kita. Allah Subhanahu wa taala yang pastinya mengetahui segala kemampuan kita. Dan yakin dan percayalah, jika kita benar-benar menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada istilah susah dalam hidup kita. Semua keburukan yang terjadi pada diri kita terjadi itu pasti dikarenakan ulah kita sendiri, teman-teman sekalian. Ingat, Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hambanya. Dan juga pastinya kita ini bukan termasuk golongan atau aliran Jabariyah atau Qadariyah yang dimana yang satu merasa dirinya mampu melakukan sendiri tanpa bantuan Allah SWT, yang satunya merasa tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan Allah SWT. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimana kita berada di tengah, kita berdoa juga pada Allah SWT dan juga kita berikhtiar kepada Allah SWT agar nantinya kita menjadi insan yang diridhoi oleh Allah SWT. Jadi kita memiliki prinsip Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut memulai untuk berusaha mengubahnya. Ingat, berikhtiar, mengubah, nanti Allah SWT akan membantu kita. Jangan kita frustasi. Kalau kita frustasi itu pasti karena ulah kita sendiri. Itu saja ya teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.